Selonjor. Oh, anget. Anget. Berarti mboten adem. Apa? Mboten adem. Mboten adem. Kuat. Kasih kuat ya. Kasih kuat ya. Kuat kuat. Oh, wasak obat. Oh, wasak ini enggak kuat. Mau jangan. Muy cagado, con sangre. Dengan dua sangre. Kayak Tapi dari itu kan harus ya.
Tunggu jangan pinjam. Betul. Dan ini buatan patek kecok awake. Kurang kali sampai apa ini? Ambil sini. Lagi kita akan mengikuti masjid setelah makan. Oh, gelasnya kok. Suatu yang baru. Bukan baru ya. Ini nomor yang Pun bukan kuat. betul. Ada banyak. Tak berangkat ini kita dari matang. Berangkat. Matang ya. Dulu tak berangkat. Arahnya ke sinten, Bu? Ya? Arahnya nang sinten. Karo-karo nih. Oh. Belajar belakang malih. Belakang mana? Ya. Tetek Pak. Iya. Empuk. Kalau gunung ini kalau gak kuat ya. No. Terus juga. Saya coba akhir aku tingkatku berdoa kekuatan kuat. Oh, nggih. Kan ngono ya? Yakin. Oh, ning udah akhirnya yang kekuatan udah Jadi- kami karpo sih. Nek pun namine kuat, boten enten sing lemah. Akhirnya Ini kuat, kudu kuat. alhamdulillah rabbil alamin. Ini namine kuat. Kudu kuat. Tambah Kalau ngono. kan jenengan itu kan motivasi. Tekan di suara ngono. Bukan kok mau mandek keputusan titik makan. Dungakno aku kekuatan ya. Oke. Apa wong-wong ngendom ya. Ini kuat hati ini. Nggih. Walaupun kuat lahirnya boten paten. Iki wis 10 tahun aku kok. Masih kira 10 tahun kok. Oh, Kurang setahun tapi. ya alhamdulillah. Jadi menurut bangkit mati sebelah ini jangan bertahan mana udah tahun lah. Lo dia bersebelah benar tahun.
semuanya itu yang bisa bayar. Harus sih. Uti-uti goreng, uti-uti ke wong iku gak Lamben. Alhamdulillah. Carane kok ngene, luka kuat lho, tak tinggal. Oke. Kemudian ya apa jalan kayak kabeh mangan kene gak mangan. Ya kiai motor karo bensin. Ya. Kok susah perngiring. Akhirnya alhamdulillah sampe nang tekan kelar ya. Iya, sampai kan sarapan itu pirite. Iya, Boleh kuat itu, boleh kuat ya. Tunjukkan kita ya aku terus Iya. sampe sakit tak jamu nih pun alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Monggo kita sampaikan doa sepatus kita sedia sakit sumbangan kita bermanfaat dengan sedoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Semua ila Rasulullah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar Usman wa Ali radhiyallahu sahabat wa qaraba ila tabi'in wa bil ihsan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ila إلى ثم إلى جميع ثم إلى lagi setuju kata-kata istiqomah kita satu sumare. Laul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para sedherek-sedherek ingkang Allah hormati, monggo kita sami syukur dumateng arsanipun Allah ingkang sampun paring kita sedaya kenikmatan, kesehatan sehingga kita sedaya saged makepal ing menika majelis kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kali-kali monggo kita sedaya kandulan kunjuk dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring kita sedaya tuntunan utawi pitedah dumateng kita lan panjenengan sedaya sehingga kita sedaya saged mangertos pundi kang hak lan pundi kang adil hingga yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaping 3 matur suwun sanget dumateng Bapak Abah Haji Muslim ingkang sampun panggihaken istighosah menika. Mugi-mugi amal jariyah Pak Abah Haji Muslim ketampi dening Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan berkah rezeki ingkang kathah. Amin amin ya rabbal alamin. Ing dalu menika monggo kita sesarengan iling-ilingan nggih tidak lepas dari keilmuan. Kraton keilmuan adalah pondasi dus pundi kita nglampahi ing dalem dunya. Sesuai kang kula sebutaken dalam surat Ali Imran ayat 102 menika berkenaan dengan keimanan. Keimanan itu adalah percaya atau keyakinan kita kepada Allah. Iman menika enten 6 nggih. Sing kaping setunggal iman kepada Allah. Iman kepada Allah pun jelas kita imani nangkone Gusti Allah. Karena yang kita ini adalah yang Islam, bukan yang non Islam. Yang sing nomor kali iman kepada siapa? Malaikat ya makhluk Gusti Allah. Kaping 3 iman kepada kitab-kitab. Nah itu kitab ini yang khusus adalah kitab Al-Quran. Di dalam kitab Al-Quran itu banyak sekali kaidah-kaidah yang wajib kita ketahui, ya. Sudah disediakan sama Gusti Allah, cuma kita kadang-kadang tidak membacanya dan kurang memahaminya dalam membaca Al-Quran. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Nah, kita harus bisa mengetahui sejarah kenabian itu menjadi iktibar kita sebagai umat-umat Kanjeng Nabi. Nah, kita sudah di zaman akhir, ya. Kita harus mengetahui apa masalah-masalah, apa kejadian-kejadian yang telah
nabi-nabi terdahulu. Nah, di situ kita akan mendapatkan iktibar dari sejarah-sejarah yang terdahulu, itu iman kepada nabi atau kepada rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Nah, apa iman kepada hari akhir? Nah, akhir itu apakah sekarang sudah zaman akhir? Sudah ya? Sama ya? Zaman akhir. Gusti Allah sudah memberikan tanda-tandanya. Bagaimana tanda-tanda tersebut akan memunculkan zaman akhir. Ya. Terus yang keenam, nah ini iman kepada qada dan qadar. Ya, iling-ilingan ini kan bolak-balik. Qada lan qadar. Qada niku keputusan ing Gusti Allah kan bakal terjadi. Nah, kalau qadar niku kan sampun yang sampun terjadi. Yang qada niku memang sudah pada zaman Lauhul Mahfuz, itu zaman ajal, sudah ada ketetapan Allah melalui kitab suci Al-Quran. Nah, kita harus bisa mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Itu merupakan keputusan atau ketetapan Allah. Nah, qadar itu adalah takdir. Ya, takdir. Kita harus mengimaninya, harus mempercayainya. Takdir itu ada dua macam, takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Perbedaannya apa? Contohnya takdir mubrom. Takdir mubrom itu yang tidak bisa dirubah, seperti kelahiran, kematian, kelamin. Tidak mungkin Allah itu memberikan kelamin boti, bencong, yang tidak mungkin. Laki-laki dan perempuan itu sudah ketetapan pasti, ya kan? Apabila pemerintah mengesahkan ada kelamin selain laki-laki dan perempuan, berarti sudah tanda akhir zaman. Jangan sampai pemerintah itu melegalkan di antara dua kelamin itu. Itu kan sudah tanda-tandanya zaman akhir. Melegalkan minuman keras, melegalkan apapun yang sifatnya maksiat. Nah, dari beberapa iman ini, yang paling harus kita jalani sekarang yang tetap keimanan adalah takdir. Takdir ini ketetapan Allah. Takdir itu ada beberapa macam sebab yang kita dapatkan melalui musibah, musibah kematian, musibah ujian, ujian dari harta. Itu semua ketetapan takdir Allah. Tergantung kita bagaimana menjalaninya. Di dalam kehidupan ini memang kita tidak lepas dari suatu masalah, sebab akibat dunia. Bagaimana cara kita bijak dalam kehidupan di dunia. Nah, cara bijak kita di dalam dunia, kita harus bisa menerapkan ibadah-ibadah sosial. Nah, itu berarti kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, jadi ada beberapa macam kita berhubungan di dalam dunia. Nah, ada beberapa macam tingkatan yang harus kita ada pada diri manusia. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada masyarakat, adab kita kepada orang tua, dan adab kita kepada guru. Adab kita kepada Allah itu contohnya seperti apa? Adab kita kepada Allah,
Contoh kecil saja ya, kita melakukan sholat, ya, melakukan sholat. Apa yang kita lakukan, apakah benar-benar dalam keadaan suci atau tidak? Apakah benar-benar dalam keadaan baik atau tidak? Itu adab kita kepada Allah. Itu secara syar'i, ya, secara syar'i. Dan kita harus sholat dalam keadaan suci, sholat dalam keadaan pakaian yang suci, ya. Itu memang kita harus terapkan adab kita kepada Allah. Nah, adab dan akhlak. Adab ini adab itu merupakan pengertian secara global. Kalau akhlak itu pengertian secara khusus. Kalau akhlak itu tingkatan keimanan kita kepada Allah, bagaimana cara kita menghambakan kepada Allah. Itu adab kita kepada Allah. Yang kedua adalah adab kita kepada masyarakat. Adab kita kepada masyarakat itu adalah ibadah sosial. Bagaimana kita memberikan suatu jariyah, ya, jariyah itu termasuk ibadah sosial, jariyah ilmu, jariyah bantu sembako, bantu kepedulian lah, ya, itu sifatnya ibadah sosial, saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Itu adab kita kepada masyarakat. Yang ketiga adalah adab kita kepada orang tua. Okay. Mungkin kita sendiri sakit introspeksi diri bahwa kita sendiri sudah mempunyai anak masing-masing. Bagaimana cara kita bisa memberikan tauladan kita kepada anak kita, anak didik kita, gitu ya. Jadi bagaimana caranya, apa yang kita ucapkan kita amalkan. Nah, di situ anak akan mengikuti apa yang kita lakukan kebanyakan, bukan apa yang kita ucapkan. Jadi anak itu pembelajaran dari penglihatan. Apa sih bapak ini? Nah, itu. Jadi anak itu melihat dari matanya bagaimana seorang ayah ataupun seorang ibu dalam memberikan suri tauladan terhadap anak-anaknya. Itu juga penting sekali bagi kita sebagai seorang orang tua. Nah, itu kita mencontohkannya adab kepada orang tua. Nah, yang keempat ini adab kepada guru. Nah, guru ini memang memberikan suatu keilmuan bagaimana kita sendiri mendapatkan dasar-dasar keagamaan, dasar-dasar keilmuan agar kita di dalam kehidupan ada tidak terpleset atau terjatuh kepada kemaksiatan. Disitulah guru harus kita muliakan. Memuliakan seorang guru bukan berarti kita menghambakan dengan seorang guru, bukan. Kita menghormati, kita memuliakan guru itu pikantuk barokahne Gusti Allah. Karena kita itu memandang bukan karena jasadnya, bukan memandang karena orangnya, tapi memandang karena ilmunya. Terkadang seorang guru itu terkadang ya namanya juga seorang guru ataupun ilmu itu ada alpanya. Nah, kadang-kadang menyebutkan suatu hal yang kasar bagaimana gitu. Itu tidak luput dari salah. Nah, kita harus bisa bijak dalam memilih dan menerima apa yang kita lihat. Nah, kita bijak pada diri sendiri bagaimana menerapkan ilmu. Ojo sampai ono sing ngomong dhewe gak tau ngakoni tapi ngomongnya akeh. Nah, itu bahayane seorang guru. Kadang-kadang setitik hati yang hitam guru itu menjadi besar apabila
satu kesalahan menjadi besar, itu seorang guru menandur kebaikan. Tapi kalau misalkan ada orang selain guru, orang yang sudah berbuat, atau misalkan narkoba, itu hal yang biasa bagi mereka karena sudah terbiasa. Tapi kalau seorang guru, satu titik kesalahan menjadi besar karena beliau adalah seorang guru. Itulah ujian dari seorang guru. Jadi kesimpulannya dari apa yang kalau sampaikan, dari iman itu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang paling akhir adalah iman kepada qada dan qadar. Itu yang harus kita selalu sabar apabila ada suatu kejadian yang telah terjadi kepada kita sebagai hamba-Nya Gusti Allah. Sabarlah, syukur. Yang kedua itu adalah adab dan akhlak. Adab kita kepada orang tua, akhlak kita kepada Allah. Mungkin kalau sampai akan saged sumrambah dumateng panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Monggo kita sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Istighosa bagaimana kan mengikuti? Oke. Istighosa dari kajeng dan kini sedherek Bapak yakin dari mungkin kita saged taus mungkin. Amin amin rabbal alamin. Ngapunten pilih enten salah kula dumateng panjenengan sedaya, kula panuwun sakakaipun kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.